Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. pagi. Pagi, Pak. Pagi. Pak. Baik, Pagi. kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, umur panjang, dan dimudahkan dilancarkan segala urusan kita. Mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tak terasa bahwa hari ini kita sudah berada di pertemuan ke-15. Ini merupakan pertemuan kita yang terakhir dalam perkuliahan ini, dan perkuliahan ini adalah ya untuk pertemuan ke-13, 14, 15. Ya, ini adalah perkuliahan lapangan yang memang harusnya Anda melakukan pendampingan ke para pelaku UMKM. Namun demikian, karena kemarin kita sudah sepakat dengan beberapa hal ya, kita bisa juga yang pertama adalah bagaimana mengoptimasi produk yang kita miliki. Kemudian yang kedua, kita juga bisa juga kalau kita memang tidak punya, mungkin bisa tetangga, saudara atau dan lain sebagainya. Maka di sini saya tidak menentukan untuk produk dan jasanya. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu kita sudah ya melakukan berbagai hal terkait dengan materi, mulai dari kita belajar bagaimana ya membuat project design. Nah, kemudian setelah itu ya dari project design itu nanti eh, ya sampai dengan kita ke membuat produk itu kan ya. Tapi memang perjalanannya eh, cukup panjang gitu kan ya. Itu. Jadi mulai dari project brief, kemudian desain brief, kemudian kita membuat kalender kontennya. Bahkan ya ketika kita akan membuat konten, misalkan kontennya berbentuk video, kita membuat storyboardnya begitu kan ya. Ya atau story picture-nya begitu kan. Itu. Bahkan mungkin kita bikin sketsanya dulu. Nah, kemudian kalau yang mungkin bentuknya Anda harus ngomong ya, kayak kita bikin skenario atau bikin storyline-nya gitu kan. Misalkan di menit kesekian kita ngomongnya apa. Nah, begitu kan. Nah, kemudian misalkan pertama ada tampilan apa. Nah, seperti itu ya. Itu semuanya adanya di storyline. Nah, jadi ada storyboard, ada storyline-nya. Itu sudah kita sama-sama pelajari di beberapa pertemuan sebelumnya. Dan mungkin sekarang kita sebetulnya hanya aplikasi. Nah, di pertemuan ini, tugas Anda apa? Tugasnya hanya satu. Ya, hanya apa? Hanya mengupload konten-konten yang sudah dibuat di beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, itu. Nah, kemudian saya mungkin ingin bertanya di sini, siapakah yang belum bisa untuk mengupload konten dijadwalkan? Misalkan nih, kita sibuk ya, sibuk kerja, saya yakin ya. Tapi supaya kita konsisten untuk posting konten, nah selama 7 hari, misalkan 7 hari ke depan, misalkan supaya kita konsisten, saya misalkan setiap harinya akan posting di apa namanya 3 waktu ya, misalkan pagi, siang, dan sore. Pagi-pagi jam 7, siang jam 12, misalkan ya, sore jam 5. Tapi saya ingin konsisten seperti itu, begitu kan ya? Bisa tidak? Bisa, teman-teman semua. Dengan cara kita menjadwalkan, itu kan, postingannya kita jadwalkan. Oke, baik di sini. Siapa yang belum bisa menjadwalkan? Yo, halo, halo. Nah, berarti kalau nggak ada yang angkat tangan, berarti sudah bisa semua ya. Kalau sudah bisa semua, berarti tugas saya aman. Oke, sudah bisa semua?
Halo, halo. Nah, kemudian kalau sudah bisa semua, nah, supaya orang juga kan lebih apa namanya tertarik ya dengan postingan kita. Nah, biasanya kan kita membuat caption ya, caption. Tentunya caption yang bagus itu adalah caption yang mengandung copywriting. Nah, itu ya. Jadi kita buat deskripsinya atau captionnya. Jadi yang bagus itu menggunakan copywriting. Itu teman-teman semua. Nah, di sini ada yang belum tahu tentang copywriting. Belum Pak, belum. Kalau sudah tahu dikit-dikit. Ah, dikit-dikit. Ini ada yang belum, ada yang sudah, yang belum berapa orang coba. Apa itu copywriting? Ada yang tahu? Coba yang sudah dikit-dikit mana nih? Pak siapa? Bilal Bilal modeli video. Pak Bilal. Oke, gimana Pak? Copywriting? Intinya bagaimana caranya me- mempengaruhi calon pembeli gitu Pak dengan Nah, kalimat-kalimat yang menggoda kayak oke, gitu. oke. Baik, itu keren sekali ya. Itu jawabannya ya langsung to the point begitu kan ya. Nah, jadi betul gitu kan. Bahwa yang dimaksud dengan copywriting itu adalah sebuah seni dan ilmu untuk mempengaruhi orang lain. Nah, itu kan ya, seni dan ilmu untuk mempengaruhi orang lain melalui apa? Melalui tulisan kita. Tadi kan melalui kata-kata yang menggoda gitu kan? Kata Fabilal begitu kan itu. Nah, setelah orang membaca tulisan kita gitu kan, dia akhirnya apa? Akhirnya mau gitu kan, mau melakukan tindakan atau mau melakukan action sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, itu ya, itu copywriting. Nah, mungkin ini di sini ya saya gitu kan ya menyampaikan ya tujuannya apa tadi gitu kan ya. Nah, jadi di sini copywriting adalah seni dan proses menulis teks yang bertujuan untuk mempromosikan produk, bisa juga layanan atau pesan tertentu kepada audiens. Nah, ini ya, ini adalah copywriting. Nah, kalau dilihat dari manfaatnya copywriting ini banyak sekali ya. Kita bisa membangun branding gitu kan ya, image kita gitu kan. Bagaimana kita melakukan produk branding, bagaimana kita melakukan personal branding, bagaimana kita melakukan corporate branding. Ini semua bisa dilakukan dengan cara apa? Dengan cara copywriting. Nah, supaya toko kita terkenal, supaya usaha kita terkenal, tentunya kita perlu melakukan corporate branding supaya produk kita dikenali orang lain, supaya jasa kita bisa dikenal orang lain ya. Nah, dan orang lain itu antusias terhadap produk ataupun jasa kita, kita wajib melakukan produk branding, teman-teman. Apalagi kita yang menjualnya, siapa sih yang tidak tahu kita? Oh, ya kan, kalau orang tidak tahu kita ya, siapa orang yang mau beli gitu kan? Nanti kan orang nggak percaya sama kita. Maka kita wajib hukumnya melakukan personal branding gitu kan ya, supaya ya orang percaya sama kita. Oh, bahwa si Anu tukang tahu gitu kan ya. Maka konten-kontennya dia bercerita tentang tahu. Mungkin itu kan akhirnya apa? Ketika dia jualan tahu, orang percaya, orang yakin sama dia. Dia ahlinya tahu, misalkan itu. Nah, jadi gitu ya, ini contoh. Banyak sekali nih di sini manfaatnya. Meningkatkan penjualan, menawarkan produk, jasa gitu kan ya. Sampai dengan ke merekrut tim penjualan. Ini misalkan. Nah, paling tidak teman-teman semua. Bahwa dalam apa namanya ya, ketika kita membuat copywriting itu, paling tidak nih gitu kan. Nah, di sini saya membagi menjadi tiga. Yang pertama ada copywriting untuk mendatangkan calon pembeli. Yang kedua ada copywriting untuk mengubah calon pembeli menjadi pembeli. Dan yang ketiga copywriting untuk mengubah pembeli menjadi pelanggan. Nah itu ya, memang kalau disampaikan semuanya materinya nggak akan cukup waktunya ya teman-teman semua. Tapi paling tidak ini menjadi insight. Ini menjadi motivasi buat kita semua untuk belajar. Belajar sekarang mudah. Tinggal tonton YouTube, tonton sosial media, tonton TikTok, asal kita rajin. Ya kan? Kita searching di internet, searching di Google, gunakan AI bantuan asal kita rajin enak. Ya bisa menggunakan apa namanya bantuan AI gitu kan ya. Nah, misalkan begini gitu kan ya. Saya menggunakan ChatGPT gitu kan. Ya kita bisa misalkan ah, buatkan misalkan ya.
Buatkan copywriting untuk apa? Nah, misalkan untuk jualan. Nah, oke ya. Untuk jualan atau untuk kampanye ini apa namanya iklan di sosial media. Nah, langsung aja misalkan untuk jualannya apa? Jualan cireng misalkan ya. Nah, cireng aneka rasa. Nah, gitu kan aneka rasa. Nah, jualannya di mana? Di Instagram. Nah, nah, begini aja ya. Nah, kemudian eh sertakan hashtag yang relevan saja. Hashtag. Has yang relevan. Nah, misalkan ini ya. Oke. Nah, kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Nah, langsung kan? Ini contekan. Ya, ini contekan misalkan cireng aneka rasa gurih gitu kan. Apa? Lagi lapar, lagi butuh camilan, nikmati cireng aneka rasa ya gitu kan dan lain-lain. Ini contoh ya. Nah, misalkan ini. Nah, kemudian bisa juga misalkan ini kurang keren gitu kan. Kita ubah gitu ininya atau saya copy ya. Copy, kemudian saya tulis di bawahnya misalkan. Ah, buatkan 7 buah. 7 buah ya. Misalkan ini ya. Oke, kalau gitu nanti kita ini. Kita bahasa Indonesia iya. Satu. Wah, oh kok dia ini ya. Ini kayaknya lagi error nih. Oke, kita nggak apa-apa. Kita ke apa Gemini misalkan ya. Boleh lah Gemini. Nah, nah, kan ada ya. Ini ada nih, ada langsung ininya. Cireng dan lain sebagainya gitu kan. Nah, saya hanya mencoba gitu kan. Nah, ini contoh ya, teman-teman semua. Jadi contoh bagaimana kita ternyata sebetulnya bisa dibantu. Oke, baik ya. Ini hanya contoh saja. Nanti untuk pengembangannya silakan teman-teman sesuaikan. Tentunya seperti itu. Oke, baik ya. Baik, pokoknya hari ini saya ingin memastikan yang pertama teman-teman sudah bisa membuat tadi kan project brief. Nanti kalau ada soalnya keluar, teman-teman harus bisa. Kemudian yang kedua, desain brief. Nah, kemudian yang ketiga, kalau disuruh bikin kalender konten ya, karena ini kan tugas kemarin sudah ya, itu harus bisa membuat kalender konten. Nah, kemudian kalau bikin kontennya pasti ya. Nah, silakanlah mau aplikasinya menggunakan yang versi mobile gitu kan ya, atau menggunakan versinya desktop. Nah, itu silahkan. Saya tidak apa namanya menentukan begitu kan itu kalau nanti misalkan ada soal yang berkaitan dengan ya Anda harus bikin kontennya begitu kan itu. Nah, dan yang terakhir adalah bagaimana kita memposting dengan menjadwalkan. Oke, nah untuk tadi materi tentang copywriting itu hanya materi insight, sisipan saja. Karena biasanya kan kalau kita posting kan tentunya kan ada kata-katanya kan, supaya orang tertarik dengan konten kita ya paling tidak apa kata-katanya kan menarik juga. Nah itu, karena paling tidak gitu kan ya, konten yang bagus itu yang bagaimana? Yang pertama adalah menarik tentunya, kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah ya bermanfaat, betul gitu kan? Itu. Oke, sampai sini. Ada yang ditanyakan? Silakan. Oke, silakan di open kameranya, teman-teman semua. Pak Bilal lagi di mana, Pak? Masih di mute, Pak. Oh, di rumah Pak, di rumah. Di rumah. Oke. Mana nih? Pak Rido, Pak Arfian.
Ini udah pada mandi belum? Ini dia nih. Belum, Pak. Ini dia nih. Oke ya. Hitungan ketiga lihat kamera. Oke. Siap. Ah, ya, 1, 2, 3. Nah, saya kirim di grup ya. Oke, baik. Nah, kemudian selanjutnya untuk baik, silakan ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, kita tutup dulu ya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua, memberikan kesehatan, memberikan umur panjang, dimudahkan dalam semua aktivitasnya, aktivitas rutin harian, pekerjaan, dan juga aktivitas yang berkaitan dengan perkuliahan. Mari sama-sama kita berdoa dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Oke, saya doakan mudah-mudahan semuanya nanti dalam kegiatan UAS ya, ujian akhir semester dimudahkan, dilancarkan. Insya Allah nanti bentuk kegiatan UAS kita adalah bentuknya penugasan ya. Jadi karena penugasan ini waktunya cukup panjang dan insya Allah nanti hari Senin ya soalnya sudah bisa saya bagikan begitu kan itu. Karena mungkin tidak bisa dikerjakan satu hari gitu kan. Ya kecuali yang datanya sudah terkumpul. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.